Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam kebanggaan kita. Salam harmoni. Halo semuanya, mari belajar mengenai karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Alasan utama atau yang mendasari dalam pembuatan karya ilmiah adalah untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru dan memperluas pemahaman tentang suatu topik atau masalah tertentu. Dengan membuat karya ilmiah, maka seseorang dapat melatih dalam mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi, serta dapat menjadi salah satu bagian dalam kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Setiawan, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seseorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan didapat dari pengetahuan orang sebelumnya dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, menurut Dr. Andes Toto Pijuruto dan Dr. Bambang Supriyadi menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Yang ketiga, menurut Broto Wijoyo mengemukakan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar dan dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Yang keempat, menurut Daliang Ji berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan jenis karangan mengenai suatu topik keilmuan dan umumnya ditujukan untuk masyarakat yang berkecimpung di dalam pengetahuan yang bersangkutan. Karya ilmiah ditujukan untuk pemecahan suatu permasalahan tertentu dengan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan tersebut mencakup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmuan seperti logis, empiris, lugas, jelas, objektif, konsisten, dan sistematis. Karya ilmiah biasanya berisi mengenai fakta. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan dan untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Karya ilmiah dibagi menjadi tiga, yakni populer, formal, dan semi-formal. Karya ilmiah populer menggunakan bahasa yang santai, lebih singkat, dan dimuat dalam media massa. Karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap dan rinci. Karya ilmiah semi-formal berbentuk laporan atau buku yang bentuk penyajiannya sederhana. Kemudian kita akan mempelajari persyaratan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur, terkadang sikap etik penulis ilmiah yakni mencantumkan rujukan dan kutipan yang jelas. Yang ketiga, karya ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang keenam, karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta serta tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajian tidak boleh bersifat emotif. Yang selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca. Yang ketiga, yaitu harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya yang objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat, harus sebuah karya ilmiah yang ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUED. Yang kelima, yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ialah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain itu harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari menggunakan kalimat yang tidak efektif.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Bagian ini terdiri dari beberapa subbagian yang pada umumnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian atau penulisan, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Sebuah penelitian harus dilandasi teori-teori yang kuat. Landasan teori akan menjadi pemandu bagi penulis dalam melakukan seluruh aktivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah. Paling tidak ada dua hal yang menjadi landasan teori, yaitu yang pertama rujukan keilmuan yang relevan dengan topik dan rujukan yang terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu metode dan teknik analisis data. Penentuan metode dan teknik menganalisis data juga akan menentukan hasil dari sebuah penelitian. Metode harus dibedakan dari teknik. Metode merupakan cara yang harus dilakukan, sedangkan teknik merupakan cara untuk melaksanakan metode. Teknik penelitian ditentukan oleh instrumen atau alat yang dipakai. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang terdiri dari suatu pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Buku adalah karya tulis ilmiah yang dimana kajian permasalahannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari syarat untuk akhir pendidikan akademisnya agar dapat memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang berisi hasil penelitian yang lebih mendalam mengenai pengungkapan pengetahuan baru sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Yang keempat yaitu disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat dalam memperoleh gelar doktor, yang dimana disertasi ini lebih berfokus dalam mengungkapkan hasil penelitian terkait temuan terbaru dari penulis tersebut yang bersifat orisinil. Yang kelima yaitu paper. Paper adalah karya ilmiah yang biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisikan hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Yang keenam yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis yang berisi analisis lebih mendalam terkait hasil penelitian terhadap suatu topik yang biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi yang dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ketentuan penggunaan bahasa dalam penyusunan karya ilmiah yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku sebagaimana termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, satu alinea terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. Tidak boleh ada satu paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat meskipun panjang. Yang ketiga yaitu struktur bahasa yang dibuat lengkap. Ada subjektif, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat tidak boleh disingkat seperti bahan baku pangan ternak terdiri atas jagung, bekatul, dan lain-lain. Kalimat yang benar adalah bahan baku pakan ternak terdiri atas jagung, bekatul, dan lain-lain. Yang keempat yaitu istilah yang digunakan dalam istilah bahasa Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Jika ada istilah asing, maka harus dilengkapi terjemahan dari istilah tersebut. Yang kelima yaitu kutipan dalam bahasa asing diperkenankan, namun harus diterjemahkan dan dijelaskan maksudnya dan ditulis dengan huruf miring atau italik. Yang keenam yaitu istilah atau terminologi asing yang digunakan memang belum ada pedanaan dalam bahasa Indonesianya, atau bila dirasa perlu sekali sebagai penjelas konfirmasi istilah diletakkan dalam kurung dan diketik menggunakan huruf miring. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama, pemakaian tanda baca yang tidak tepat itu dihindari ya. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Aku, saya, kita, kami, kamu. Pada penyajian ucapan terima kasih di bagian kata pengantar, istilah saya diganti dengan penulis. Yang keempat yaitu penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat. Harus dibedakan ya dengan fungsi di dan ke sebagai kata depan dan sebagai awalan. Yang kelima yaitu menunjukkan penulis dalam menguraikan penelitian. Misalnya, penulis telah menyajikan uji coba. Pernyataan itu mestinya ditulis uji coba telah dilakukan. Yang keenam yaitu memberikan spasi antara tanda hubung atau sebelum koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda kurung, dan sejenisnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, memilih topik dan merumuskan judul tulisan. Penulisan karya ilmiah itu harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode penyajian, kajian, serta tata cara keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pada dasarnya, judul merupakan simpulan dari isi tulisan keseluruhan. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah yang jelas dan tepat sangat penting untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus pada pembahasan. Teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah yaitu rumuskan masalah dalam satu kalimat yang sederhana. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya yang operasional, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tersebut, berarti rumusan masalah yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Kemudian, buatlah rumusan masalah secara kronologis berdasarkan alasan dan latar belakang dari penulisan. Kemudian, rumusan masalah hendaknya relevan dengan tujuan penulisan. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan penulisan sesungguhnya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Yang keempat, mengidentifikasi pembaca. Seorang penulis karya ilmiah berkewajiban untuk memuaskan kebutuhan pembaca akan informasi, yaitu dengan cara penyampaian pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menentukan cakupan materi. Cakupan materi merupakan jenis dan jumlah informasi yang disajikan di dalam 90 tulisan. Keluasan cakupan materi akan bergantung pada jenis tulisan yang akan dibuat. Yang keenam, mengumpulkan referensi atau rujukan dan data serta informasi yang diperlukan pada saat tulisan disusun. Rujukan dapat diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan isi penelitian. Penulisan sumber memuat judul, penulis atau editor, penerbit, dan tahun edisi diterbitkan atau dilindungi hak cipta. Kemudian kita akan mempelajari contoh karya ilmiah. Ini bisa disalin ya link di atas. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai karya ilmiah. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om, dan salam kebanggaan kita. Salam harmoni.